Halo penikmat film, balik lagi bersama gue, Adit Movie Time. Oke, sudah masuk akhir pekan lagi. Itu artinya gue akan kembali membagikan info seputar film, berita seru dunia perfilman pekan ini. Oke, kira-kira ada info apa aja? Langsung kita mulai. Vin Diesel dipastikan nih katanya Paul Walker kembali di Fast Furious terakhir. Wow. Menurut gue sih nggak terlalu penting sih hal ini terjadi. Kalau menurut gue untuk film ke-7 itu udah didedikasikan untuk Paul Walker banget dah. Kalau menurut gue Fast 7 apa ya judulnya, Furious 7 ya. Ya waktu di film ke-7 tuh udah bener-bener kayak film sangat mengharukan dan bener-bener dedikasi khusus untuk almarhum Paul Walker ya. Dan hal itu sebenarnya nggak perlu terjadi lagi. Karakternya Paul Walker itu kayak harusnya dipensiunin lah ya, nggak usah dibuat lagi harusnya. Cuman mungkin Vin Diesel ini berpikir ini film terakhir, jadi semua anggota yang pernah terlibat dalam film Fast Furious itu harus ngumpul gitu. Ya kita lihat sajalah apakah benar-benar seperti apa ya yang akan dilakukan Vin Diesel terhadap karakter Brian O'Connor yang diperankan oleh Paul Walker ini. Yang jelas tetap pakai menggunakan CGI muka ya, yang waktu itu kan sempat terakhir itu karakter Paul Walker-nya ditunjukin dengan karakter CGI muka, jadi kayak bukan pemeran aslinya ya, jelas lah orang sudah almarhum. Jadinya ya kalau menurut gue sensasinya sedikit rada beda ya dengan karakter Brian O'Connor yang sudah kita kenal. Ya, kita lihat saja lah. Mungkin ini adalah event terakhirnya Fast Furious, jadi Vin Diesel pengen semuanya ngumpul kali ya. Udah itu aja sih kesan-kesannya. Alasan utama dari Vin Diesel pengen menghadirkan kembali sosok Brian O'Connor yang diperankan oleh Paul Walker dulu ya. Let's go, selanjutnya. Squid Game Season 3 sudah tayang nih. Pecah rekor penonton terbanyak dalam 3 hari di Netflix dengan 60 juta penonton. Wow. Memang dahsyat sih emang Squid Game ini. Daya tariknya dari film pertama sampai film ketiga tuh nggak pernah habis. Sampai season terakhir ini kalau menurut gue ini adalah kan season final buat karakter Gi-hun ya. Jadi otomatis semua penasaran terhadap ending yang terjadi pada film Gi-hun. Banyak juga yang kecewa karena endingnya tahu sendiri lah ya. Bayi yang menang, terus karakter polisinya nggak guna. Dan ya ternyata Squid Game berlanjut ke season yang baru, universe baru di Amerika. Menurut orang sih banyak yang kecewa terhadap hal itu. Oke lah untuk kelanjutan season untuk universe USA-nya, tapi kenapa gitu ending dari cerita Squid Game season 3 ini dibuat seperti itu yang sangat mengecewakan ya, terutama karakter Gi-hun yang orang pikir setidaknya lah tidak sia-sia perjuangan dia. Ternyata nggak diselamatkan juga oleh polisi. Polisinya juga nggak guna kan. Setidaknya walaupun di Korea ini Squid Game sudah tidak ada lagi, sudah ibaratnya bubar lah ya. Tapi adalah beberapa orang yang ditangkap gitu. Contohnya Frontman misalnya. Ini benar-benar nggak guna di endingnya pun. Dia nggak nangkep sama sekali si Frontman ini. Setidaknya gitu loh, ada beberapa orang yang ditangkap akibat permainan Squid Game ini. Ya walaupun hanya sebatas di Korea ya. Tapi kan harusnya kan memuaskan penonton gitu, terutama karakter Gi-hun juga, dan banyak karakter-karakter yang menjengkelkan yang benar-benar sebenarnya dari sisi sinematik dan sisi pendalaman karakter tuh kuat. Jadi banyak yang puas sama beberapa karakter yang ngejengkelin itu. Tapi beberapa ending ini, pilihan endingnya menurut gue tidak tepat, walaupun dia pengen endingnya ini set ya, sedih gitu. Cuman set ending ini nggak dibarengi oleh penyelesaian masalah. Nah itu permasalahannya, yang masalah si polisi nggak guna itu paling dampaknya paling besar sih menurut gua. Aduh bener-bener dah, dari mana-mana tuh polisi selalu datang terakhir ketika konfliknya itu udah pecah lah ya. Dan endingnya pun ya begitu doang. Di sini juga begitu kan, polisi cuman ya tahu sendiri lah ya. Oke, selanjutnya. Wih, ini dia nih. Setelah 26 tahun SpongeBob akhirnya dapat SIM coy. Di episode terbarunya. Wih, official clone up driving license. Wih, ini dia atas nama SpongeBob SquarePants. Wih, badabes. Kenapa ya? Pengumumannya lewat ini gitu, semacam
adegan yang aneh juga ya. Emang SpongeBob makin kesini adegannya makin aneh gitu. Kayaknya seakan-akan nih SpongeBob udah nggak masuk logika lagi. Bukan masuk logika sih, emang dari dulu juga nggak masuk logika. Cuman makin absurd gitu. Cuman ya tersendiri lah ya. Setidaknya lah dari segi cerita benar-benar diselesaikan lah ya. Udah banyak juga episodenya dan sudah bertahun-tahun. Masa sih plot cerita utama dari SpongeBob ini nggak pernah diselesaikan? Nah, setidaknya ini konflik atau permasalahan tentang si SpongeBob nggak dapet SIM ini sudah selesai ya. Akhirnya dia dapat SIM juga. Selamat buat SpongeBob SquarePants. Next selanjutnya, Michael Bay comeback menyutradarai film Transformer terbaru. Aduh, entah kenapa ya, film yang kalau sudah lama, sudah banyak kayak Vesparius kemarin, sebenarnya sudah seru banget ya Vesparius kemarin. Cuman kayaknya udah mulai jenuh, udah mulai bosen. Nah ini juga Transformer juga begitu, sudah makin kesini makin bosen, makin jenuh dengan ya ceritanya, dengan konsep yang gitu-gitu aja gitu tentang Transformer. Nggak ada sesuatu yang beda, yang gebrakan-gebrakan yang lebih seru lagi. Kalau menurut gue sih mendingan selesain aja semua yang sudah dibuat cerita dari awalnya. Inti cerita pita merah dari semua film yang berprances banyak itu harusnya diselesaikan lah dengan ending yang harusnya memuaskan para penikmatnya ya, para penggemarnya. Semoga aja Transformer ini akan berakhir juga dengan ending-ending yang cukup memuaskan. Jangan terjadi lagi hal-hal yang membuat jenuh para penonton karena endingnya tidak memuaskan, atau mungkin pengulangan remake film yang gak jelas. Lebih baik selesaikan semuanya gitu loh. Vesparius juga lah, selesain lah. Udah kalau udah ending dah. Vin Diesel nanti ya, semoga benar-benar ending ya Vin Diesel ya, jangan dimain-mainin lagi. Udah lepas lah Vesparius, ganti proyek lain. Next selanjutnya, Spirit Away mendapat gelar film animasi terbaik di abad ke-21. Ini film dari Ghibli nih emang bener-bener gila ya, gak masuk logika. Oke, bener-bener parah dan magic gitu. Sampai tahun segini aja, walaupun filmnya udah lama, masih tetap dapat penghargaan dan gak habis-habis tuh penghargaan. Bener-bener menjadi film animasi anime yang terbaik sepanjang masa lah bisa dibilang ya. Penghargaannya nggak habis-habis, kayak nggak ada masanya, nggak ada. Walaupun sudah beda zaman, beda generasi, film ini tetap menjadi yang terbaik gitu. Anime, animasi, semua hal ada di sini gitu loh. Pokoknya benar-benar wujud nyata film animasi terbaik sepanjang masa. Ini dia, Spirited Away. Oke. Ghibli pada best emang. Itu dia beberapa info berita film pekan ini. Kalian tertarik sama info yang mana nih? Atau mungkin ada info lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Seperti biasa, sumbernya catatan film di Instagramnya catatan film. Langsung meluncur saja dan follow akunnya. Gua tetap support catatan film karena gua mendapatkan infonya dari mereka. Terima kasih untuk catatan film. Dan teruslah berkembang dan menjadi akun film terbaik di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tonton video-video menarik lainnya. Kita akan balik lagi minggu depan untuk berita film berikutnya. Nonton, enjoy movie ever.